Phuket, dan kalau yang di dalam negeri mungkin ada di Bali kalau yang nggak suka jauh-jauh. Ya, campaign ini menawarkan kepada 6 pada klien ya, maaf, di 6 hadiah tujuan liburan yang sudah saya sebutkan tadi, dan tiket keberuntungan berdasarkan deposit dan juga lot yang dicapai dalam durasi perdagangan yang ditentukan. Jika Invest pastinya juga akan membayar semua akomodasi ya, hotel, penerbangan, kemudian transportasi bandara yang sudah ditentukan dalam kategori. Itu untuk campaign liburan musim panas. Kemudian kalau untuk campaign yang lainnya, mungkin Bapak Ibu yang suka hadiah langsung, nggak mau diundi-diundi, GK Invest juga memberikan hadiah langsung yang bisa didapatkan, yaitu hadiah emas secara langsung. Jadi dengan Bapak Ibu bisa membuka akun hanya minimal $500, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan minimal 1 gram, dan itu bisa bertahap ya. Maksudnya bisa nambah-nambah. Kalau misalkan Ibu ada 2.000, ada 3.000, atau 5.000, itu nanti gramnya itu juga akan berbeda. Nah, untuk periode pendaftaran akan saya informasikan sedikit. Dibuka tanggal 18 April tahun 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian untuk produk-produk yang diperdagangkan hampir semuanya ya. Campaign ini hanya berlaku untuk perdagangan tentunya di mata uang, forex, kemudian logam, ya emas tentunya, kemudian energi, kemudian indeks. Untuk yang saham tunggal belum termasuk ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian klaim ini akan dimulai setelah tanggal perdagangan pertama ditambah dengan durasi perdagangan yang sudah ditentukan. Klaim berakhir pada tanggal 23 Desember tahun 2022. Dan kemudian pilihan acak untuk semua tiket keberuntungan akan diadakan tanggal 8 Agustus 2022, dan tanggal pengumuman pemenang keberuntungan akan diumumkan tanggal 12 Agustus 2022. Untuk syarat ketentuan dan keterangan lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person teman-teman kita yang ada di GK Invest. Oke, seperti itu campaign-campaign, jadi bisa dipergunakan Bapak Ibu semua ya Pak ya, atau Ibu ya. Saya akan sedikit mengulas tentang sebelum kita ke pokok materi hari ini tentang algoritma trading melawan fundamental yang sangat menarik ya. Tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Info hari ini, info penting hari ini ya, market hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, hari ini akan ada meeting POJ ya, tanggal 28 April, untuk jamnya masih tentatif juga. Kemudian ada juga Advance GDP Amerika Serikat, itu nanti akan rilis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Amerika ada US Unemployment Claim pada jam 19.30. Seperti itu. Nah, kita tunggu-tunggu ini. Saya akan sapa nih. Bagaimana tentang fundamental dulu ya ini ya. Fundamental dulu nih, info-info tentang fundamental bagi teman-teman yang suka fundamental. Nah, ini bisa buat jadi info ya. Untuk fundamental hari ini gimana nih Pak Agus, tentunya bisa dikasih info untuk mungkin nggak semua mungkin ya Pak ya, mungkin kayak emas, oil, dan tentunya mungkin kita nanti akan ngulik saham sedikit lah, mungkin 1-2 saham yang bisa menarik di perdagangan pada hari ini atau mungkin sepekan ini. Ya, selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang Bu Ratna. Ya, selamat siang semua teman-teman yang telah bergabung di edukasi setiap Kamis ya, terutama ya. Untuk saat ini yang menarik adalah produk emas yang saat ini mungkin ada koreksian ya di waktu sejak adanya perang Ukraina dan Rusia yang sempat naik big hack sampai di area 2072 itu di bulan Maret ya. Bulan Maret kena adanya perang Ukraina dan Rusia, makanya sebagai emas sebagai safe haven kenaikan sangat tajam sekali di bulan Maret itu 2072. Tapi kita bisa lihat histori yang sebelumnya ya, histori yang sebelumnya itu di tahun 2020 tepatnya di bulan Agustus itu sudah
menjemput harga tertingginya di 2070. Hati-hati nih, kalau emas nanti ada fundamental yang mungkin ada serangan atau mungkin ada konflik lagi, itu kemungkinan besar emas akan membentuk harga baru lagi. Terutama di time frame monthly itu ada bottom ya. Ada bottom di harga 2070-an dan harga 2072. Nah, itu sangat bahaya sekali. Karena kenapa? Kemarin secara teknikal itu di tahun 2022 ini harga tertinggi di harganya 2072. Nah, ini tidak bisa menempuh harga baru lagi, maka emas terprosot sampai hari ini. Nah, hati-hati ya untuk candle monthly-nya itu ada bottom di situ. Kalau dia menyentuh di harga 2070, emas akan membentuk harga baru lagi. Nah, untuk pergerakan emas secara teknikal pada hari ini dengan pivot di 1890, ya pivot untuk emas sekarang di 1890, itu kita lihat di candle weekly-nya, ya candle weekly itu ada pivot kuat di situ, itu di 1890, sempat kemarin tuh sudah tercapai atau tembus, ya atau sudah terlewati, itu hati-hati dia akan mengejar support kuatnya di monthly. Monthly-nya pada hari ini sudah tercapai juga di angka 1880 ya. Nah, arah-arahnya itu mau kemana? Yaitu dengan pivot di 1890 dan support 1 di 1880 dan support 2 di 1865. Dan support terakhir dia akan menyentuh enggak di angka 1850. Untuk diwaspadai adalah harga bawah, yaitu di harga 1890 dan 1880. Itu sangat kuat sekali untuk menentukan arahnya emas. Apalagi di masa Lebaran ini ya, biasanya emas itu waktu kita liburan, biasanya banyak gap atau loncatan harga di waktu open. Itu sering terjadi setiap tahun, bahkan hampir sering terjadi itu. Waktu kita liburan, tahu-tahu kalau sudah punya posisi, itu tahu-tahu ada gap up atau gap down. Nah, GPS-nya di sini. Kita punya acuan di harga 1880 dan 1890. Untuk minggu depan, jika itu harga open market di weekly, minggu depan kan sudah pergantian candle weekly dan monthly itu. Nah, itu kita bisa lihat open market di atas 1890 atau tidak. Kalau selama open market itu di atas 1890, dia akan menuju atas dulu. Bahkan trennya sudah masih mulai tren naik. Jika opennya itu nanti waktu pergantian candle weekly dan monthly di bawah 1890 atau 1880, trennya sudah mulai trend down. Nah, hati-hati yang punya posisi saat ini emas sangat terprosok dengan isu-isu fundamentalnya, yaitu tentang suku bunga yang kemarin sudah ditetapkan dengan the Fed, ya kenaikan 0,25 ya, bahkan itu nanti Mei akan ada lagi kenaikan suku bunga. Nah, itu hati-hati. Kalau suku bunga itu akan naik lagi, emas akan terperosok. Nah, hati-hati untuk emas. Dan resisten 1 dia di angka 1897. Resisten 1. Dan resisten 2 di 1905 dan resisten 3 di 1915. Untuk resisten kuat di angka 1915. Jika nanti open market di minggu depan pergantian weekly dan monthly dia mencapai atau sudah 1915-nya itu tercapai, itu emas akan kembali, kemungkinan besar akan ke 2000 lagi. Ya, seperti itu untuk pergerakan emas. Kebanyakan emas itu adalah sebagai safe haven karena banyaknya isu-isu yang sangat
kuat, bahkan banyaknya ada berita tentang suku bunga, banyak anggota FOMC menyimpulkan sejak itu bahwa kenaikan bulan Maret terlalu ringan untuk mengandalkan inflasi ya terutama. Maka untuk kenaikan suku bunga akan berlanjut nanti di bulan Mei. Apalagi bulan depan sudah bulan Mei. Ini hati-hati sekali nih untuk yang sudah punya posisi atau yang sudah belum mengambil posisi, itu bisa untuk buat acuan. Nah, di GK Invest sangat penting sekali ya sebenarnya untuk suggest setiap hari atau suggest untuk kita mengambil posisi di GK Invest itu diutamakan edukasi. Ya kita bisa sharing, kita kalau mengambil posisi atau kita mau trading atau mengambil suatu planning ya untuk pengambilan posisi, sebenarnya kita bisa sharing, kita bisa ke tim edukasi gimana nih emas pergerakan hari ini. Nah itu sangat membantu sekali. Kalau kita tidak bisa tahu arahnya, itu kadang-kadang kita kejebak-jebak di dalam pengambilan posisi. Bahkan kita ke floating, bahkan kita rugi sampai terlalu besar. Nah, itu nanti psikis dan mental kita tuh biasanya kena. Nah, kalau kita punya sharing, kita bisa sharing, kita bisa tahu, oh nanti kesimpulannya seperti ini. Kita bisa meminimalkan kerugian. Nah, baik. Ya. Baik Pak Agus, itu berarti intinya tadi dari keterangan Pak Agus itu emas masih ada kemungkinan bisa turun ya Pak ya, kalau adanya fundamental. Kalau bulan Mei mungkin masih ada apa namanya suku bunga lagi ya Pak ya. Ya, kemungkinan besar sangat turun sekali untuk emas, karena dilihat dari teknikal ya, kita kombinasikan dengan fundamental, apalagi kita ini minggu depan itu sudah pergantian candle weekly dan monthly. Nah, apalagi saat ini harga pivotnya di weekly terutama di 18.900 sudah tembus atau sudah tercapai, bahkan monthly-nya saat ini juga sudah tembus, bahkan sudah terlewati. Nah, kemungkinan besar bulan depan itu bisa koreksi, bahkan mungkin bisa tajam di area 1840-an lah. Betul. Intinya juga termasuk itu juga ya Pak ya, kenaikan dolar kemarin juga termasuk merusak rally-nya emas ya kemarin. Kalau kita ketahui mungkin Bapak Ibu semuanya yang trading emas tertinggi bulan lalu kalau nggak salah ya itu di 2000 sekian ya Pak ya. Tapi tiba-tiba langsung berbalik juga. Oke, baik Pak. Nah, sedikit tentang itu yang emas, sedikit tentang ngulik oil nih Pak Agus, gimana nih Pak? Oil ini Pak. Untuk oil kira-kira sama sejalan atau mungkin berbalik nih Pak Agus. Nah, saat ini dulu kalau kita emas itu kita tidak bisa untuk acuan ya, untuk sekarang dulu. Dan untuk oil sekarang pergerakannya hampir sama dengan emas. Sejalan ya Pak ya? Sejalan. Dulu berbalikan. Kalau emasnya naik, minyaknya, oilnya turun. Nah, sekarang sejalan. Kita buat bisa acuan. Kita lihat dulu misalnya untuk saat ini ya, oilnya itu koreksi. Nah, otomatis nanti emasnya pasti koreksi. Seperti itu. Tapi ini bukan sesuatu yang ini ya Pak ya, bukan dipatenkan ya. Oh, tidak bisa. Soalnya tetap mengikuti ini juga ya, perkembangan market juga. Ya, betul. Kita harus saling dikombarkan ya, cuma analisa aja. Berarti kemungkinan ke depannya minyak masih bisa koreksi lagi ya Pak ya? Bisa. Kira-kira. Karena harga minyak itu tertinggi tahun ini di harga 130 ya. Kemudian sekarang sudah di bawah 100 ya Pak ya? 100. Ya, ada yang mau buy juga, tapi ada juga yang mau nge-sell. Kalau saat ini oke aja, tapi kita tidak perlu untuk jangka panjang ya. Karena untuk minyak saat ini tidak membentuk harga baru. Karena di tahun 2008 itu harga minyak 147 itu belum kejemput. Nah, kejemputnya tahun 2022 itu tertinggi di 130.
130 saja. Oke. Artinya untuk apa namanya instrumen komoditi ini teman-teman semuanya harus tetap pakai yang namanya ini juga ya. Yang di bank harus ada. Pakai manajemen resiko lah. Manajemen resiko juga. Oke Pak Agus, itu untuk komoditi. Mungkin sedikit ngulik masalah saham nih. Ya mungkin 1-2 aja deh. Kira-kira saham-saham apa yang bisa ini ya, yang bisa jadi ya baru bagus lah. Apa ini mungkin saham-saham yang baru booming ya saat ini Pak. Mungkin ada 1-2 yang bisa diinformasikan nih Pak Agus. Ya, ini saat ini yang paling parah itu adalah Netflix ya. Netflix kemarin dari harga 700 sekarang sudah harga 190-an. Nah, seperti Suggest yang sebelumnya yang kita sudah pernah edukasi Zoom pada hari Kamis. Untuk Netflix hati-hati, saya juga anjurkan untuk Netflix. Waktu itu harga Netflix waktu Zoom yang kemarin itu harga 300-an. Saya tidak anjurkan untuk buy, tapi kita tunggu untuk harga 160 kita baru beli. Nah, untuk Netflix itu sangat parah sekali. Yang kedua adalah McDonald yang dimana itu adanya penutupan gerai di Rusia besar-besaran itu sangat pengaruh sekali dan untuk McDonald. Untuk McDonald sekarang banyak penutupan, bahkan merosotnya nanti akan tajam sekali. Seperti itu Bu Ratna. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Nah tentunya kita harus sering-sering baca juga ya Pak Agus ya, kalau kita harus melihat gimana nih fundamentalnya, emasnya bagaimana, harga tertinggi terendahnya, kemudian apa namanya geopolitiknya juga apa, itu penting sekali kan Pak Agus ya? Iya sangat penting sekali. Ya itu. Artinya kita harus rajin juga kan Pak ya, walaupun kita mengikuti edukasi, kalau kita nggak punya waktu untuk edukasi, kita berarti harus sendiri, harus apa namanya, harus cari-cari ya kayak apa ya kayak mungkin di GK Invest ada kayak bulletin yang setiap hari ya. Tapi mungkin intinya nggak sama juga dengan yang lain-lain. Tentunya di sini Bapak Ibu dan juga teman-teman juga beda-beda juga ya, mungkin ada yang punya waktu untuk kayak Pak Agus nganalisa, meriset kayak gitu ya Pak Agus ya. Nah ini coba kita akan bandingkan kalau misalkan kita di sini teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang nggak ada waktu untuk bisa ngulik-ngulik itu tadi, ngitung-ngitung, apalagi baca-baca market yang update, terus kayak gitu. Cantiknya Bu Ratna. Halo, selamat siang. Siapa yang ada di sana? Terima kasih. Mohon di-mute dulu ya, Bapak. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Saya akan lanjutkan dulu. Sampai mana tadi lupa. Nah, ini bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang nggak sempat atau yang mungkin nggak bisa terus baca update-update market, ini tentunya saya akan tawarkan nih, dan saya juga akan tanyakan sedikit sama pakar kita nih, pakar algoritma, karena memang tema hari ini adalah algoritma trading melawan fundamental. Gitu ya Pak Agus ya. Harus melawan nih, karena kita kan punya sendiri-sendiri ini. Kita tambahin dulu bentar. Oh iya, monggo silakan Pak Agus. Jangan lupa setiap transaksi harus ada manajemen resiko. Nah, betul sekali. Kita akan meminimkan kerugian jika namanya market kita tidak tahu ya. Kadang teknikal itu kalahnya sama fundamental. Fundamental bisa dikomparkan dengan teknikal. Kan seperti itu. Oke, itu statementnya Pak Agus nih. Nah, Pak Yoyo, halo Pak Yoyo, ini mulai kita perang-perangan ini. Ini statement dari kubunya fundamental nih, teknikal akan nggak ada. Intinya kalau udah ada fundamental, wah kalah semua. Nah, mungkin ini Pak Yoyo dari kubu algoritma bisa kira-kira bisa gimana nih Pak? Nih algoritma nih, monggo silahkan maju yuk. Ya. Yang disampaikan Pak Agus sangat tepat sekali ya, benar bahwa kita mau pakai fundamental, teknikal, mau pakai dukun pun untuk transaksi. Ya. Yang penting tetap manajemen risiko di situ ya. Tidak semua dukun benar ya kasarnya. Ya. Tidak semua peramal juga benar. Tidak semua teknikal juga benar. Yang penting ketika salah itu kita terencana. Salah itu mau gimana, sebatas apa, itu salah pun harus terencana.
benar pun juga harus terencana. Nah, pada Kadang-kadang kesempatan kali nasabah ini, itu kan, Pak. Kadang-kadang nasabah itu kalau floating atau posisi rugi berani nahan. Tapi nah, posisi profit sedikit pun clear posisi ABC, Pak. Asal ya, bunyi clear. bagus ya. Enggak Ya, cuma nasabah, marketing ya gitu. Oh gitu ya, Pak. ya trader ya tepatnya pada trader kebanyakan memang seperti itu. Bolehlah kita profit dikit-dikit, kalau loss banyak begitu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adalah ketika kita membuat sebuah strategi itu di atas 90% benar. Katakanlah kalau misalkan 90 benar, 10 salah, 90 itu cuma 1 poin, yang 10 itu 5 poin katakanlah untuk loss-nya. 5 poin kali 10 itu 50, sedangkan kita sudah menyimpan 90 poin keuntungan, masih sisa 40 poin keuntungan. Itu ya. Jadi manajemen risiko itu banyak caranya ya, tidak harus juga misalkan profitnya dikit, loss-nya banyak, juga bisa dibalik, profitnya banyak, loss-nya dikit. Ya itu di dalam webinar-webinar saya sudah banyak sekali ya saya sampaikan tentang money management ya. Tidak hanya stop loss dan TP saja juga. Money management itu ada juga trailing, ada juga hedging, ada juga locking atau hedging itu ya, dan juga ada pyramiding, ada averaging, ada martingale. Itu semuanya adalah money management sebenarnya. Cuman yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana perbandingan antara risiko dan profit yang ada itu perlu distatistik dengan baik. Kalau kita tidak punya statistiknya ya di dalam jurnal itu harus kita pelajari. Di dalam jurnal-jurnal trading itu makanya penting juga itu jurnal trading untuk bisa menganalisa. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kebanyakan trader itu merasa bingung juga ya, apalagi pada akhir-akhir ini kondisi perang itu harusnya emas itu naik, tapi kenapa kok malah turun seperti ini? Atau mungkin banyak peer-peer lain juga merasa bahwa ini sangat ekstrim sekali ya, seperti Euro USD juga sangat ekstrim turunnya. Nah, ini secara fundamental maupun teknikal kadang juga berbeda ya. Kalau secara seperti contoh emas tadi fundamental itu ya namanya perang, itu kebanyakan kita mencari perlindungan untuk struktur permodalan, perlindungan untuk aset kita, termasuk kita mencari safe haven itu tadi di emas. Tapi pada kenyataannya emas malah melorot turun tajam. Karena kenapa sih seperti itu? Karena memang baik fundamental maupun teknikal itu ada sebuah keseimbangan market. Keseimbangan market itu adalah karakter-karakter dan sudut pandang dari trader itu sendiri memandang market itu seperti apa. Nggak mungkin semua sedunia itu sama berpikiran sama. Pasti ada yang berpikiran beda. Dari berpikiran beda itu kalau secara fundamental itulah keseimbangan market yang terjadi. Bila salah satu lebih dominan maka dia akan membawa market itu pada pergerakan harga yang ekstrim juga. Nah, akhirnya para trader nih mau milih mana nih, teknikal atau fundamental begitu ya. Menurut sudut pandang saya ya teman-teman. Jadi bukan berarti bahwa kita nanti harus fundamental tok ataupun teknikal tok. Saya share screen ya, bagaimana teknikal atau fundamental. Kenapa saya tekankan tentang teknikal ya? Karena ya algoritma trading itu sekali lagi, algoritma trading itu adalah implementasi dari sebuah strategi-strategi teknikal. Ya, sampai detik ini belum ada algo trading yang mengimplementasikan sebuah fundamental. Oleh karena itu memang ada sebuah kelemahan bila kita menggunakan algo trading. Salah satunya dia tidak pedulikan yang namanya fundamental. Seberapa penting fundamental? Sangat penting. Seberapa teknikal itu penting ya, sangat penting juga. Teknikal sebagus apapun ya akan tersapu dengan fundamental. Tetapi ketika kita fokus pada sebuah fundamental, ya fokus hanya fundamental, ya tetap kita juga tidak akan bisa menyatakan entry-nya di mana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi,
ngerti banget tuh fundamental, tapi Pak Agus tetap aja ngerti tentang support dan resisten. Itu technical gitu. Kenapa kok 18.50, kenapa kok 19.15? Di situ harga emas itu teknikalnya, karena dengan teknikal kita tahu di mana entry dan exit-nya. Tapi kalau fundamental kita tahu tren besarnya. Ya. Teknikal untuk entry dan exit, fundamental untuk tren besarnya. Teknikal yang tidak mengetahui fundamental juga akan tersapu, terseret oleh tren besar jika salah ya. Nah, sekarang bagaimana ngatasinya tentang algoritma trading tadi yang notabene algo trading itu adalah sebuah implementasi dari teknikal. Sebelum menuju ke sana, tak salahnya kita melihat sebuah video dulu ya. Harga akan turun. Banyak yang jual lebih banyak kok. Volumenya yang lebih banyak kok. Jadi tersisa 20 triliun sell. Harga akan. Nah, seperti analogi dari video ini teman-teman, sebenarnya penggerak market itu adalah fill order sendiri. Fill order sendiri ya. Jadi sebenarnya kalaupun fundamental itu ekstrim menyatakan emas itu naik drastis. Tapi kalau market tidak merespon, ya tetap aja tidak akan ada pergerakan sesuai dengan teori yang ada gitu. Seperti yang kemarin webinar saya sampaikan bahwa emas akan naik karena rubel dipatok dengan harga emas dan semua sumber daya alam Rusia harus dibayar dengan rubel. Akhirnya emas pasti akan naik gitu. Kenyataannya juga enggak seperti itu kan. Ada sebuah keseimbangan market di situ. Sehingga inilah sebenarnya yang terjadi. Entah itu misalkan kita mengabaikan fundamental maupun teknikal, yang terpenting dalam pergerakan market itu adalah fill order. Nah, ini saya jelaskan tentang fill order itu bagaimana. Direct force, kekuatan yang menggerakkan harga secara langsung. Ya. Yaitu sebuah order flow atau fill order itu sendiri. Ketika technical menyatakan bahwa buy di sekian begitu. Misalkan technical dan seluruh dunia tahu itu technical, tetapi seluruh dunia itu tidak merespon bahwa saya akan ikut beli juga di situ. Ya, tetap aja tidak akan terjadi seperti itu. Indirect force, kekuatan yang menggerakkan harga secara tidak langsung. Nah, inilah yang dikatakan teori fundamental maupun teknikal itu masih unfilled order, belum terisi, belum terjadi eksekusi market. Karena masih sekedar teori ya, teknikal dan fundamental itu. Tapi kalau begitu orang yakin terhadap teknikal itu, misalkan pakai moving average semuanya yakin 80%, atau fundamentalnya yakin dengan rilis NFP misalkan. Terus mereka feel, itulah gerakan market, gerakan harga akan terjadi saat mereka eksekusi itu. Jadi dan sayangnya yang kita nggak tahu ya, yang order di mana, yang atas, order di bawah, harga yang bawah itu kita semuanya nggak tahu. Tetapi dilihat dari video tadi, itu kita bisa mengerti bagaimana kebiasaan-kebiasaan market. Nah, inilah kita bisa pelajari pada fundamental teknikal yang ada. Oh, kalau bentuk seperti ini biasanya seperti ini dan lain sebagainya. Terus kemudian terus kita mau milih yang mana, Pak? Kalau semuanya juga serba nggak pasti. Kita milih yang konsisten. Terserah kita mau milih teknikal yang seperti apa. Konsisten aja di situ karena semuanya ada probabilitasnya. Tapi sebelum kita konsisten menjalankan strategi kita, ya kita harus uji dulu. Harus istilahnya kalau di dalam algoritma trading itu backtest. Ya. Kalau di dalam manual biasa ya kita pakai akun demo dan kita ini istilahnya kita
backtest juga, kita uji sendiri, kita jurnal gitu. Nah, jurnal itulah yang akan kita pelajari nanti. Ya, oke, sekarang kita langsung praktek pada algo trading. Bagaimana nanti mengatasi sebuah algo trading itu bisa tidak terhempas oleh sebuah fundamental. Algo trading itu sudah disiapkan di sebuah MetaTrader seperti ini ya teman-teman. Ini ada tulisan algoritma trading. Bagaimana bisa mengaktifkan ini? Kita harus punya sebuah software yang bisa kita aktifkan algo tradingnya. Software itu nanti akan ditaruh di expert advisor ini. Ya, software itu bisa juga diambil dari market komunitas, bisa juga kita buat sendiri, bisa juga rekomendasi. Nah, bagaimana cara buat sendiri? Ini ada simbol IDE ya, simbol IDE ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah MetaTrader ya. Kebetulan ini adalah skrip-skrip robot-robot algo trading buatan saya ya. Nah, bagaimana cara membuat sendiri dengan cara simpel dan mudah? Nanti saya juga akan sampaikan bagaimana kelemahannya ya. Jadi pertama tadi keluar MetaTrader kemudian new itu kita pilih expert advisor generate ini yang generate ya. Kemudian next kita kasih nama aja robot algo trading ini algo 1 misal algo 2 misalkan seperti itu. Kita nama kita ini kosongin juga nggak apa-apa. Terus kemudian kita next, kita masukkan indikator yang akan kita coba ya untuk misalkan kita buat MACD gitu. MACD itu ada period-periodnya. Ini kita setting seperti ini. Misalkan kalau kita defaultkan, ya kita oke, berarti kita nanti akan menggunakan MACD. Ya. Ketika kita menggunakan MACD, itu kita pakai trailing stop atau enggak? Kalau saran saya ini not use dulu. Kita abaikan dulu. Karena kita akan menguji bagaimana MACD itu sebenarnya nanti berjalan pada market tahun-tahun lalu. Ya, kita buat, nah ini yang dikatakan oleh Pak Agus tadi tentang risk management ya, persentase risikonya berapa? Kalau kita buat 10%, 5%, ya saran saya 1-5% gitu ya. Lotnya berapa bisa disampaikan di sini, diketik di sini. Ini cara membuat algo trading yang sangat simpel sekali. Nah ini adalah skripnya, coding-codingnya seperti ini. Nah kelemahannya robot trading yang kita buat sendiri ini dalam waktu yang sangat singkat kita bisa buat. Itu ketika kita money manajemennya itu menunggu close trade-nya. Misalkan kita membuat sekian persen atau $100, kita resikukan setiap transaksinya. Ketika menyentuh $100, dia tidak akan buru-buru langsung close. Karena nunggu close trade dulu baru close. Ketika close trade-nya, maksud saya close candle ya. Ketika close candle-nya itu close, ternyata belum $100 ya dia tidak akan close trade. Tapi ketika close candle-nya itu menyatakan votingnya sudah $100 ke atas, minus ya, misalnya minus ya, itu baru bisa eksekusi close trade. Nah ini bahayanya kalau kita time frame-nya di H1 atau D1 atau time frame yang atas begitu, sudah terlanjur minusnya banyak dulu, baru close. Nah ini bahayanya di situ. Nah bagaimana untuk mengatasi bahaya-bahaya itu? Saya akan berikan sebuah tool ya, sebuah tool yang sudah saya desain sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu teman-teman trader semuanya nanti bisa mengontrol money manajemennya dengan baik walaupun akan trade di semua pair sekaligus secara bersamaan ya, itu akan bisa terkontrol. Ini nanti bisa lihat chat di kolom chat ya, saya akan send ya teman-teman. Ya, ini namanya Ubro CLR itu ya. Dengan tool ini kita bisa meresikukan dengan sangat disiplin. Ketika kita tertidur pun
itu sudah close sendiri. Sehingga kan banyak nih teman-teman yang ketika kita nungguin news gitu ya, ada FOMC jam 1, ya pengennya melototin, nanti jangan-jangan minus banyak. Ya udahlah, tidak saya pasang stop loss atau kita kesempatan trade mau banyak gitu, di 9 pair begitu. Ternyata tertidur atau apa gitu ya, kita bisa mengaktifkan terus laptop kita dan pakai tool ini. Sehingga akan terclear di semua pair itu sesuai dengan risiko yang kita tetapkan ataupun profit yang kita tetapkan. Silakan di-download ya sebelum saya presentasikan. Nah, kembali lagi ke script ini tadi. Ini adalah sebuah algo trading. Algo tradingnya ini berdasarkan apa sih? Ini berdasarkan adalah MACD. SL dan TP-nya ini nanti kita set bisa ya. Ini kita tulis di sini ya. Di sini ada SLTV, stop level, take level ini 50-50 ini ada tertulis di sini. Ini setelah seperti ini kita compile ya teman-teman. Karena kalau tidak kita compile kita belum bisa pakai. Compile itu adalah bahasa komputer menjadi bahasa kita. Menjadi aplikasi, file aplikasi gitu ya. Kita compile. Nah, filenya nanti kita masukkan di MetaTrader. Ini sampai 100%. Kita file open data folder, kita cari di mana nyimpannya tadi ya. Tadi saya kasih nama Algo 2. Algo 2. Oke, kita simpan manual aja deh. Save as. Nah, ini sudah ada di sini nih. Algo 2, save. Kita compile lagi. Nah, lakukan backtest sebelum kita menguji pada real test. Backtestnya itu ada di sini ya, yang ini ya. Ini warnanya apa sih Bu Ratna? Ungu ya ini. Hijau, Pak. Biru ya? Hijau. Biru. Kalau yang kanan ini hijau. Hijau, betul. Ya, yang kiri ini kita klik ini untuk backtest. Begitu kita klik, nah ini langsung jalan tuh visualisasinya. Nah, seperti ini visualisasinya. Ini di pair Euro USD. Nah, kalau kita mau stop dulu, wah saya nggak di Euro USD nih. Ini juga M1 terlalu pendek gitu. Kita lihat di sini ya. Nah, di strategi tester. Jadi pojok kanan bawah itu ada strategi tester atau file view ini ya, view kemudian strategi tester ini diklik. Begitu diklik Algo Trading ini nama expertnya, time frame-nya kita atur H1 gitu misalkan Euro USD, periodnya kita buat last year misalkan ya 4 bulan berarti. Nah, ini berarti kita lagi backtest 4 bulan terakhir ini dengan Algo 2 ini di pair Euro USD di time frame H1 dengan modal 10.000, leverage 1/400. Start. Kita lihat grafiknya. Kalau lihat grafiknya seperti ini, nah, ini lihat visualisasinya seperti ini. Ini visualisasinya. Jadi trade per trade-nya kelihatan di sini. Nah, kalau mau lihat grafiknya, nah grafiknya turun. Berarti ya belum cocok. Algo bukan berarti algonya yang tidak cocok juga. Mungkin pair sama time frame-nya berbeda-beda. Karena beda pair, beda juga dari perlakuannya. Misalkan GU, kita tes lagi di GU. Grafiknya seperti apa kalau di pound sterling? Masih turun ya. Kita cari terus sampai yang plus atau positif. Nah, ini tadi kan kelemahannya tentang yang saya sampaikan tadi. Pertama, money manajemennya menunggu close candle. Kalau candlenya besar kan bahaya. Turun drastis, habis dulu baru close trade kan ya enggak lucu gitu ya. Sehingga perlu juga namanya tool yang saya send tadi. Tool yang saya send tadi nanti itu di-download, kemudian kita buka open data folder, dipaste di sini teman-teman.
dipaste di MQL5 expert advisor di sana pastenya ya. Misalkan di sini sudah ada Yobro CLR ini ya. Apa sih isinya Yobro CLR itu kalau kita klik 2 seperti ini? Nah, isinya adalah password. Nah, password nanti tanyakan marketing masing-masing ya. Nah, terus kemudian nanti marketing bisa tanya ke saya. Equity. Nah, kita buat balance atau equity terserah. SL money-nya misalkan kita buat 300. TP money-nya 900 gitu. Otomatis ketika kita minus 300 secara seluruh pair ya, secara seluruh pair ya, misalkan pair euro USD mungkin baru masih sudah plus 300. Terus kemudian pair euro Australia USD minus 300 dan lain sebagainya, beda-beda semuanya minusnya. Pokoknya di total seluruh pair itu 300 dia akan clear all. Ini yang tidak ada di tool MetaTrader 5. Ini tool buatan sendiri. Sehingga dengan cara seperti ini, robot ini bisa terkontrol setiap detiknya, bukan setiap candle close gitu. Setiap detiknya. Nah, sekarang kalau kita bertanya MACD di dalam robot trading atau algo trading tadi itu cara kerjanya seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat di meta editor tadi ya, help gitu. Ada di situ MQL referensi ya. MQL referensi. Nah, di sini loh teman-teman kalau mau belajar tentang robot trading yang di luaran lagi ditangkap-tangkap, yang di luaran lagi kayaknya itu loh robot trading yang canggih setiap bulan bisa profit. Dia bisa nunjukin nggak seperti ini skrip-skripnya? Kalau nggak bisa nunjukin, nggak bisa ada filenya, ya itulah bujuan, abal-abal gitu teman-teman. Atau dengan kata lain, embel gitu ya Pak? Mbel. Bosone wong Caruban Mediun niku Pak, mbel gitu. Jadi ngomongnya robot trading tapi nggak ngerti, nggak dijelasin cara kerjanya seperti apa. Nah, di sini ada trade signal. Nah, trade signal di situ. Bentar. Technical indicator ya. Oh. Referensi. Nah, saya coba juga agak lupa nih trade signal harusnya ya. Standar library yang enggak salah, Pak. Ya, library ya. Di mana, Pak? Library. Standar library kalau enggak salah. Standar lib. Oh iya. Terima kasih strategi modul ini ya. Terima kasih Bapak. Pak Ade ini luar biasa ini. Selalu mengikuti ya, saya senang sekali ini ada partisipan selalu Ini mengikuti. Pak, standar library terus strategi modul kan harusnya. Modul Ya, and trade modul, signal. ya. Nah, ini ketahuan nih. Nah, Ya, ketemu. di screenshot aja teman-teman ya, strategi modul standar library di MQL reference ya. Di situ ada menunjukkan misalkan MACD. Nah, seperti ini cara kerjanya MACD itu. Nah, ini dijelasin detail ya, yang bisa ditranslate juga ini. Gambar-gambarnya jelas. Ini cara kerjanya robot tadi, algo trading tadi. Kemudian jangan lengah di situ saja, tapi teman-teman juga harus dengan tool yang seperti tadi itu. Ada Yobro CLR itu untuk bisa bantu teman-teman disiplin ya untuk close trade-nya, exit trade-nya. Jadi tidak hanya entry-nya saja tapi close trade. Nah, sinyal-sinyal seperti ini cara kerjanya misalkan kalau MACD ada sinyal buy, dia buy. Begitu ada sinyal buy, sell, buy-nya di close langsung sell dia. Itu cara kerja yang seperti ini. Nah, teman-teman kalau pengen robot yang kompleks ya beberapa minggu yang lalu saya juga sudah share ya. Ada step 1 sampai V3, V6, V7 sampai V8 yang terbaru sekarang adalah V8 4. Itu punya algo trading yang berbeda-beda. Intinya dari semua ini tadi di runtut dari judulnya yaitu algo trading, algoritma trading melawan fundamental. Intinya adalah
Yang sudah terjawab oleh ahli fundamental Bapak Agus itu juga manajemen risiko. Intinya kan di sana. Bagaimana bisa melawan? Tidak bisa melawan ngeyel-ngeyelan, tapi dengan meresikokan sebagian dana kita dengan dikelola ya. Jadi meresikokan itu bukan berarti kita ikhlas-ikhlasan atau dengan sengaja membuat kita rugi, tidak seperti itu. Tapi kita sudah siap rugi di awal. Gitu. Itu artinya dengan fundamental bisa, dengan teknikal bisa, acuan dari meresikukan itu, exit entry-nya. Ya, saya kira seperti itu ya. Saya sudah bagi-bagi tool-nya, tidak hanya teori saja, tapi tool itu saya yakin sangat bermanfaat jika teman-teman trader lagi trade di banyak pair begitu, bingung mau di SL di mana, mau TP berapa, nanti kalau ketiduran bagaimana, bablasan gimana. Nah, tool itu sangat bermanfaat, bisa clear all trade teman-teman. Begitu Bu Ratna. Iya, wah luar biasa sekali. Oke, terima kasih karena memang waktu sudah siang. Saya akan menyimpulkan mungkin sedikit saja yang sudah dibicarakan oleh kedua narasumber kita yang sangat keren-keren. Artinya untuk kita memakai algoritma, intinya secara keuntungan robot trading ini bisa menawarkan kemudahan ya teman-teman, dan juga dapat bekerja secara 24 jam sehingga teman-teman tidak akan kehilangan momentum juga ya. Robot juga tidak akan melibatkan emosi sehingga teman-teman juga bisa buat psikologis kita itu lebih terjaga. Tetapi walaupun dikenal statis ya, bekerja secara otomatis, tetap teman-teman harus memonitor kinerja robot sendiri dan tentunya harus belajar dari sisi trading algoritma. Kemudian dari versusnya dari Pak Agus ya, secara analisa fundamental tentunya teman-teman harus juga mengikuti pergerakan pasar, juga bisa harus menghindari tahu ya support resistennya, tetapi kelebihannya juga teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa menghindari kerugian lebih cepat saat mengetahui misalkan posisi salah, ataupun juga bisa memperbesar keuntungan pada saat posisi yang benar. Apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan indikator yang mungkin tentunya sudah terbukti profitable, tetapi tentunya ada kelemahannya juga, yaitu apa? Emosi, kondisi psikologis yang sering dapat mempengaruhi. Oke, sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kedua algoritma trading versus melawan fundamental ini. Saya kembalikan ke masing-masing peserta semuanya. Bagi trader yang akan memilih dengan kepuasannya sendiri-sendiri, dari Pak Yoyo itu pilihlah sesuatu yang konsisten ya. Kemudian dari Pak Agus juga ada quote, fundamental bisa mengubah analisa teknikal. Tentunya keduanya setuju, yaitu apa? Pak Agus dan Pak Yoyo setuju dengan manajemen risiko. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Yoyo dan juga Pak Agus. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua partisipan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu ikutin dan gabung dalam setiap edukasi rutin Zoom online kita di hari Kamis jam 12 ya Pak Yoyo ya, supaya kita dapat selalu mendapatkan ilmu trading dan juga analisa yang lebih baik lagi, dan kita bisa belajar bareng tentunya bersama GK Invest. Oke, assalamualaikum, terima kasih, selamat siang, salam sehat semuanya dan salam profit. Salam profit, terima kasih.